Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Fabiano Caruana melawan Junio Zuniga pada 27 Agustus 2013. Dan video ini saya buat karena masih banyak kawan-kawan kita yang belum paham dengan en-passan. Oke kawan-kawan, kita simak dulu saja pertandingannya. Di sini Caruana memegang putih dan Zuniga sebagai hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, kuda F3 dan kuda C6. Lalu D4 atau Scott game, pion kali D4 dan dimakan kembali dengan kuda. Dilanjut kuda F6 menyerang pion E4. Caruana memakan kuda dengan kuda. Jika D kali C6, maka menteri makan menteri dan hitam kehilangan kesempatan untuk rokadenya. Jadi Zuniga pion B kali C6. Dilanjut pion E5 mengancam kuda. Menteri E7 memaku pion. Lalu menteri ke E2 melepas pin pada pion. Zuniga kuda D5. Caruana terus menyerang dengan pion C4 mengancam kuda. Dan kuda ke B6. Lalu kuda C3 mulai mengembangkan kudanya. Dibalas menteri E6 yang bertujuan untuk membuka jalur bagi gajah dan persiapan untuk rokade pendek. Caruana menteri E4 dengan ide yang sama. Lalu gajah ke B4 memaku kuda. Dibalas gajah D2 melepas pin pada kuda. Dilanjut gajah B7, ancaman diagonal C6 H1. Dan dijawab gajah D3. Di sini Zuniga melakukan rokade panjang. Dan begitu juga dengan Caruana, rokade panjang. Dilanjut pion C5, serangan gajah terhadap menteri. Menteri mundur ke E2. Nah, di sini Zuniga memainkan benteng ke E8. Padahal gajah kali G2 menurut saya cukup bagus. Jika benteng G1, maka gajah tinggal kembali. Dan jika benteng kali G7, maka gajah makan kuda. Jika gajah makan gajah, maka menteri H6 skak benteng. Jadi di sini pion harus memakan gajah. Akibatnya pion putih bertumpuk dan susunan keseluruhan pionnya pun cukup buruk. Dan jika mau, Zuniga bisa memainkan gajah A6, pion C4 putih akan tumbang. Oke, kembali ke permainan. Di sini Zuniga memainkan benteng E8. Caruana pion F4 melindungi kedua pion sekaligus. Lalu D6 untuk memperbaiki struktur pion. Dilanjut A3 menyerang gajah. Gajah makan kuda. Dan dimakan kembali dengan gajah. Pion G6 oleh Zuniga. Dibalas benteng F1. Persiapan pion ke F5. Karena menteri dan raja berada di diagonal yang sama. Lalu kuda A4 menyerang gajah. Dan gajah ke A5. Dilanjut pion kali E5. Dan dimakan kembali oleh pion. Zuniga melanjutkannya dengan pion F5. Di sini Caruana memakan pion dengan en-passan. Dan Zuniga menyerah. 1-0 permainan dimenangkan oleh Caruana. Ya, apabila permainan dilanjutkan, jika menteri makan menteri, maka gajah makan menteri. Dan jika benteng makan gajah, maka benteng kali D8 skak, raja makan benteng, dan pion F7 tidak terhentikan lagi. Atau pada posisi seperti ini, benteng ke G8, maka gajah G4 skak, raja B8, benteng kali D8 skak, benteng makan benteng, pion ke F7,
benteng kembali lagi, dan gajah D2 persiapan untuk ke H6 menyerang benteng. Hitam di sini sudah benar-benar hancur. Ya, misal gajah kali G2 mengancam benteng, maka benteng bisa ke F2, balik mengancam gajah. Gajah E4 dan gajah H6 mengancam benteng. Benteng kali F7 dan benteng makan benteng. Sudah jelas di sini putih akan menang dengan cukup mudah. Oke, berikutnya adalah penjelasan tentang en-passan. Kalian boleh stop video ini karena saya hanya akan fokus kepada kawan-kawan yang belum tahu. Oke, gini saja kawan-kawan. Biar videonya tidak terlalu panjang, simpelnya kalian tahu kan catur magnet atau catur yang sering ada di pos ronda kalian. Nah, catur tersebut pasti mempunyai garis di tengah-tengahnya kan untuk melipat papannya. En-passan itu bisa kalian lakukan ketika pion kalian melewati garis tengah tersebut. Jadi misal kalian bermain sebagai putih, ya berarti di baris kelima. Atau jika hitam, ya di baris keempat. En-passan dapat dilakukan jika musuh menggerakkan pionnya 2 petak sekaligus di samping pion kalian tadi. Tapi yang perlu kalian ketahui, kesempatan en-passan harus segera dilakukan. Dan kalian tidak boleh menundanya. Oke, saya contohkan. Contoh di sini kalian memainkan pion E4 dan musuh A6. Kalian E5. Di sini pion kalian sudah melewati garis tengah kan? Dan musuh memajukan pionnya 2 petak sekaligus ke D5 di samping pion kalian. Nah, di sini kalian bisa memainkan en-passan. Tapi ketika musuh memainkan pion D5, kalian menunda memakan. Ya, misal memainkan kuda C3. Dan misal musuh pion B6, di sini kesempatan en-passan kalian sudah tidak dapat digunakan. Jadi en-passan harus segera digunakan. Kesimpulannya gini, jika pion kalian sudah maju 3 langkah dan putih memajukan pionnya 2 petak sekaligus di samping pion kalian, maka kalian bisa melakukan en-passan atau disebut juga makan silang. Dengan catatan, kalian tidak boleh menunda memakan dengan en-passan ini di giliran selanjutnya. Oke lah kawan-kawan, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Jika kalian masih belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.